Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatul Mardiana, NIM 12204193065. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tab standar dan tab favorit button pada tab kalkulator. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya, yaitu Microsoft Mathematics. Nah, di sebelah kiri itu ada beberapa tab pada tab kalkulator, salah satunya yaitu tab standar. Nah, pada tab standar ini ada beberapa fasilitas yang digunakan untuk operasi standar. Nah, pada tab ini itu menyimpan data, bisa juga evaluasi logika, menyelesaikan ketidaksamaan, mencari FPP, KPK, dan juga banyak operasi-operasi standar. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mencari variabel, mendefinisikan variabel. Jadi di sini kan ada X, Y, Z. Ini digunakan untuk mendefinisikan variabel. Misalkan saya punya soal, hitunglah nilai dari 2X plus Y plus 4Z jika diketahui nilai X, Y, dan Z berturut-turut 0,5,8. Nah, caranya kita masukkan dulu nilai variabelnya. Misalkan X-nya kan 0. Berarti kita tuliskan di ini kotak inputnya 0 store X. Kemudian kita klik enter. Begitu juga untuk variabel Y dan Z. Y-nya kan tadi 5, berarti 5 store Y, kita klik enter. Z-nya 8, berarti 8 store Z, kita klik enter. Nah, kemudian untuk mencari nilai dari persamaannya, kita tinggal tuliskan persamaannya 2X plus Y plus 4Z. Nah, kan di sini kita udah input variabelnya X, Y, dan Z, jadi kita tinggal enter. Nah, hasilnya 37. Jadi akan secara otomatis itu akan disubstitusikan nilai X, Y, dan Z berdasarkan nilai yang sudah kita input. Kan tadi kita sudah input nilainya ini X, Y, Z. Jadi yang paling persamaan di paling bawah ini tinggal substitusi. Selanjutnya yaitu mencari faktor prima. Jadi di sini ada faktor, ini digunakan untuk mencari faktor prima. Caranya kita klik faktor, kemudian kita tinggal memasukkan faktor berapa yang mau kita cari. Misalkan faktor dari 28. Kalau sudah, kita klik enter. Nah, maka ketemu faktor dari 28 itu 2 pangkat 2 dikalikan 7. Itu untuk faktor prima. Selanjutnya ada FPP dan juga KPK. FPP itu yang ini, mana? GCF, dan juga KPK itu yang LCM. Kita coba dulu yang KPK. Kita klik ini LCM, ini untuk KPK ya. Kemudian kita masukkan angka yang mau kita cari KPK-nya. Misalkan saya punya 3 dan juga 12. Kita klik enter. Nah, akan muncul hasilnya 12. KPK dari 3 dan 12 adalah 12. Selanjutnya, untuk FPP, kita tinggal klik GCF. Kita masukkan, misalkan saya mau mencari FPP dari 24 dan 56. Kita klik enter. Nah, ketemu FPP dari 24 dan 56 itu 8. Itu untuk FPP dan KPK. Selanjutnya yaitu tab expand. Tab expand ini digunakan untuk menjabarkan faktor aljabar. Misalkan saya punya soal X plus 2, X min 5. Jadi kita klik expand, kemudian kita masukkan soalnya X plus 2, X min 5. Nah, kalau sudah, kita klik enter. Nah, maka penjabaran dari faktor X plus 2, X min 5 itu hasilnya X kuadrat min 3X min 10. Selanjutnya yaitu round.
round ini digunakan untuk membulatkan bilangan real. Kita klik round. Nah, kemudian kita masukkan bilangan realnya. Misalkan saya punya beberapa bilangan real. Ada 1,2, kemudian 3,6, kemudian 7,8, 9,5, dan juga 7,2. Nah, kalau sudah, kita klik enter. Maaf. Maafin tadi kurungnya kelebihan. Nah, seperti ini. Nah, maka ketemu pembulatan dari 1,2 itu 1, 3,6 itu 4, 7,8 itu 8, 9,5 itu 10, dan juga pembulatan dari 7,2 itu 7. Selanjutnya, slope. Slope ini digunakan untuk mencari gradien atau kemiringan garis. Caranya tinggal kita klik slope. Nah, misalkan di sini saya punya soal, tentukan gradien dari persamaan garis 4x plus 7y sama dengan 16. Nah, setelah kita klik slope itu kita masukkan persamaannya. 4x ditambah 7y sama dengan 16. Kalau sudah, kita klik enter. Nah, akan muncul hasilnya itu negatif 4/7 atau sama dengan negatif 0,57 sekian. Itu untuk slope. Selanjutnya yaitu type log. Nah, log ini digunakan untuk mengoperasikan logaritma. Misalkan saya punya soal, hitunglah nilai dari log 10 pangkat 5, 10 pangkat 15. Kita klik log, kemudian kita tuliskan 10 pangkat 5, 10 pangkat 15. Nah, kalau sudah, kita klik enter. Nah, ketemu hasilnya yaitu 3. Selanjutnya di sini ada ini tanda nilai mutlak X. Nah, ini digunakan untuk menentukan nilai mutlak. Misalkan saya punya soal akar 3/27 ditambah 4 pangkat 2 dikurangi 81/6. Nah, seperti ini. Kita klik enter. Nah, akan muncul hasilnya 11/2 atau 5,5. Itu untuk nilai mutlak. Selanjutnya di sini ada tab is true. Nah, is true ini digunakan untuk evaluasi logika. Misalkan saya punya soal, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. 3 lebih besar dari 2 dan P kurang dari 3. Kan tadi kita klik is true, tab is true ini, kemudian kita tuliskan 3 lebih besar. Untuk lebih besarnya kita bisa menggunakan operasi di sini 2, kemudian dan itu bisa kita pakai n, P kurang dari 3, P kurang dari 3. Nah, kalau sudah, kita klik enter. Nah, ketemu hasilnya false. Setelah materi standar atau tab standar ini, di bawahnya ini ada favorite button. Nah, pada favorite button ini berisi tombol-tombol pilihan yang sering digunakan. Jadi kita itu bisa menambahkan tombol yang sering kita gunakan pada tab kalkulus, tab statistik, kemudian trigonometri, linear aljabar, dan tab standar. Jadi kita bisa milih
tab mana yang sering kita gunakan untuk dimasukkan ke favorit button. Caranya tinggal kita klik kanan, misalkan saya punya tab ini store, ini kita klik kanan, kita pilih add to favorite button. Nah, akan secara otomatis ditambahkan pada tab favorite button. Atau misalkan saya akan menambahkan tab statistik yang median. Nah, maka akan muncul median pada tab favorite button, itu akan secara otomatis. Atau saya akan menambahkan tab ini. Nah, seperti ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.